Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya beliaulah satu-satunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Di sini Ustazah akan menyampaikan beberapa pesan kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Seperti di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah, maka Allah itu akan menambahkan nikmatnya kepada kalian semua. Tapi jika kalian tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan azab yang sangat pedih sekali. Nah, dari surat Ibrahim ayat 7 ini bisa kita ambil maknanya, yaitu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Anak-anakku semua, cara bersyukur kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, asyukru biqalbi, yang artinya adalah syukur dengan hati. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus pahami, yakini bahwa semua apa yang diterima kepada kita, bahwa semua yang telah kita terima itu adalah berasal dari Allah. Semua nikmat yang datang kepada kita, yang kita terima, semua dari Allah. Contohnya apa? Nikmat sehat, ya, nikmat keluarga, ya, punya keluarga yang lengkap, itu termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Nah, kita bisa melihat banyak sekali teman-teman kita yang sudah tidak punya ayah, yang sudah tidak punya ibu, bahkan sudah tidak punya ayah dan ibu, tidak punya saudara. Nah, itu kan kasihan. Nah, sedangkan kita yang masih punya keluarga yang lengkap, punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, nah, punya keluarga yang sangat bahagia ini, kita harus bersyukur. Ya, semuanya yang menjalankan itu adalah Allah, yang mengizinkan adalah Allah. Kita sebagai manusia itu hanya bisa berusaha, berikhtiar, ya. Nah, maka dari itu anak-anak, kita harus meyakini, kita harus percaya bahwa apa yang kita terima, bahwa nikmat yang kita terima itu adalah Allah yang memberikan, ya. Karena nikmat Allah itu sangat luar biasa, tidak bisa dihitung. Nah, terutama nikmat sehat. Sekarang banyak manusia yang lupa dengan nikmat sehat. Nah, bagaimana caranya? Harus mengucapkan Alhamdulillah. Bayangkan kalau sampai sakit, kira-kira kalau makan sama minum enak apa tidak? Pasti pahit, ya kan? Nah, ketika sampai diberikan kesehatan, harus ingat bahwa apa? Sehat, nikmat sehat itu sedang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara bersyukur yang kedua itu adalah asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan cara lisan, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah itu kira-kira mudah apa sulit?
sangat mudah sekali. Maka dari itu Allah sudah memerintahkan kepada kita, kalau kita itu disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah jika mendapatkan nikmat Allah, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, nikmat kebaikan, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tahtimu sholihat. Nah, bukan hanya nikmat kebahagiaan saja, bukan hanya nikmat kebaikan saja, akan tetapi juga nikmat kesengsaraan, nikmat kesulitan, nikmat yang menyedihkan, tetap mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Bahwa segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya di balik sesuatu yang sulit itu pasti ada hikmahnya. Ketika sampean kena musibah, mengucapkan alhamdulillah, Allah itu pasti memberikan yang terbaik kepada umatnya. Ketika mendapatkan musibah, jangan kok malah sambat, oh Allah begini. Apa mungkin Allah gak suka, gak cinta? Allah itu cinta, memberikan memberikan musibah kepada hambanya itu untuk menguji kesabaran. Kalau sampai diuji, kira-kira anak ini sabar apa tidak ya? Kalau sabar, itu berarti sampai termasuk anak yang berhasil, sudah lolos ujian. Sama seperti kalau sampai sekolah itu juga ada ujiannya, sekolah akhir, ujian sekolah sampai mengerjakan tugas belajar, kemudian mengerjakan tugas, mendapatkan nilai yang bagus. Sama dengan ujian kehidupan, Allah juga akan menguji hambanya dengan cara apa? Bermacam-macam ujiannya. Nah, tinggal sampean bagaimana cara menyikapinya. Kira-kira sampai lolos apa tidak? Jika lolos dan lulus, maka Allah itu akan memberikan kebahagiaan. Karena apa? Sampean harus percaya, barang siapa yang memperbanyak membaca kalimat hamdalah, alhamdulillah, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Ustazah ulangi sekali lagi, barang siapa yang memperbanyak membaca kalimat hamdalah, alhamdulillah, Allah akan bahagiakan hidupnya. Karena apa? Karena dia sudah merasa cukup apa yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, kalau sudah merasa cukup, Allah akan menambahkan dan bertambah. Dan akhirnya seseorang itu akan menjadi nikmat hidupnya, barokah hidupnya. Terus kemudian bersyukur yang ketiga, yaitu dengan cara asyukru bil amal. Syukur dengan cara perbuatan. Bagaimana caranya? Kita menggunakan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu dengan melakukan perbuatan yang baik. Apalagi di bulan Ramadan yang berberkah ini, harus memperbanyak akhlakul karimah. Yang biasanya suka mengejek temannya, suka membuli temannya, mulai sekarang harus dikurangi, harus dihilangkan, ya. Karena apa? Karena kalau sampean melakukan satu kejahatan, satu keburukan, maka Allah juga akan melipat gandakan dosanya. Akan tetapi sebaliknya, jika kalian melakukan satu kebaikan, maka Allah juga akan melipat gandakan pahalanya. Ya. Misal dengan cara lain, apa Ustazah? Kalau sholatnya sampean belum sempurna, harus disempurnakan, harus diperbaiki lagi. Yang misalkan belum melakukan sholat subuh, masih bolong-bolong sholatnya, harus diperbaiki, harus ditingkatkan lagi. Sholat subuh ditingkatkan, sholat duhur ditingkatkan, sholat asar ditingkatkan, sholat maghrib ditingkatkan, dan sholat isya juga lebih ditingkatkan. Lebih bagus lagi ditambah dengan sholat sunnah. Sampai ketika di sekolah sudah melaksanakan sunnah duha, kalau di rumah juga harus
praktekkan, itu akan jempol buat sampean. Ya, Allah lebih suka itu, lebih suka kepada anak-anak yang melaksanakan sholat wajib dan juga sholat sunnah. Karena apa? Sholat itu adalah tiang agama. Kalau sholatnya bagus, agamanya juga bagus. Kalau sholatnya jelek, maka agamanya runtuh juga jelek. Selain sholat, itu juga baca Al-Quran juga harus diperbaiki. Itu termasuk salah satu syukur bil amal. Syukur dengan cara perbuatan. Tadarus Al-Quran, deres. Meskipun bisa, nggak bisa, harus tetap deres. Kalau nggak bisa, harus ada yang menyimak orang tua. Kalau di rumah orang tua yang menyimak, boleh saudara, boleh siapa, boleh ustadz-ustadzanya yang menyimak. Yang penting tetap memperbaiki baca Al-Quran. Setiap hari wajib membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat saja. Nah, ustadznya punya lagu bagaimana cara bersyukur. Ada yang mau dengar? Lagunya itu adalah judulnya bersyukur. Nah, mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Nah, dari sini kita harus mengucapkan alhamdulillah, 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 dan alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf.